Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Saya pertama-tama ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di perbincangan pagi kali ini dengan saya yang sudah siap membawakan topik yang cukup fenomenal di kalangan masyarakat sekitar, yaitu pinjol atau pinjaman online. Baik, sebelum itu saya ingin bertanya dulu untuk memulai percakapan kita pagi ini. Di sini ada yang tahu pinjol? Kalau ada yang tahu boleh menyuarakan pendapatnya apa itu pinjol. Baik. Jadi pinjol itu adalah salah satu cabang pelayanan dari fintech atau financial technology yang kita kenal sebagai teknologi yang mumpuni untuk melayani masyarakat di bidang finansial yang biasanya meminjamkan uang, tapi itu nanti harus diganti lagi sama kita sendiri gitu. Bila kita melihat sisi positif dari pinjol, pinjaman online ini sangat-sangat membantu bagi teman-teman semua yang sedang membutuhkan dana yang bisa dibilang kepepet gitu untuk menyelesaikan masalah untuk dalam waktu yang sementara. Tapi sayangnya kalau kalian banyak melihat studi kasus, banyak penelitian dan jurnal yang lain-lain, banyak terjadi pinjol ilegal yang melakukan banyak pelanggaran atas peraturan OJK atau yang kita kenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan gitu. Tapi nggak cuma dari segi keuangannya, pinjol ilegal ini memberikan dampak buruk bagi penggunanya juga. Salah satunya adalah keamanan privasi dan data-data yang digunakan. Karena kalau misalnya ada teman-teman yang sebelumnya pernah memiliki pengalaman menggunakan pinjol, kalian sendiri tahu kalau kita harus memasukkan data-data sesuai KTP, SIM, atau profil-profil yang sudah tertanda bukti kredibelnya. Dan itu untuk pinjol yang ilegal itu sangat berbahaya dan rentan terhadap penyalahgunaan privasi gitu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh seorang peneliti yaitu Somro dan kawan-kawannya di tahun 2022 yang langsung datang ke OJK, yaitu pihak berwenangnya itu sendiri, mengatakan bahwa memang mayoritas pengguna pinjol ini mereka rata-rata orang yang memiliki kebutuhan mendesak, ya, kebutuhan mendesak, dana yang mendesak, sehingga mereka tidak mampu berpikir secara jangka panjang gimana resiko yang akan mereka dapatkan setelah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pinjol ini, termasuk efek-efek psikologis yang mereka dapatkan ketika mereka baru saja mendapatkan uang lalu mereka harus menggantikan uang yang mereka dapatkan dari layanan pinjol ini gitu. Dari segi keuangan, pinjol yang tidak dilakukan dengan baik, dengan dimanage dengan baik, akan memberikan siklus hutang yang berkelanjutan. Jadi teman-teman yang awalnya pengen mengatasi hutang yang kalian punya dengan bantuan pinjol, malah terus memberikan hutang baru, sampai berdampak ke keuangan yang lebih signifikan ya. Beban bunga dan administrasi lain-lain itu memberikan dampak yang benar-benar signifikan bila hutang-hutang yang kalian terima dari pinjol ini tidak dibayar dengan tepat waktu. Dan yang perlu diperhatikan juga dari pinjol ilegal ini, mereka biasanya menagih hutang-hutang yang teman-teman punya dengan konten spammingnya, menyalahgunakan wewenang yang mereka punya dengan memberikan spam yang pesan-pesan yang sangat berlebihan dari baik itu aplikasi untuk ngobrol-ngobrol sama teman atau bahkan lewat telepon juga banyak kasusnya, bisa teman-teman lihat di internet. Bahkan banyak juga penagihan hutang yang dilakukan secara tidak etis, secara tidak manusiawi, dan mereka nggak akan ragu untuk melakukan kekerasan fisik begitu. Itu salah satu dampak buruk, benar-benar sangat buruk yang harus teman-teman perhatikan semua. Tapi kita balik lagi ke keamanan privasi lagi, teman-teman bisa menuntut atas pasal 13 UU PDP yang berbunyi pemilik data pribadi berhak menuntut dan meminta ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu. Jadi teman-teman semua, di era digital yang semakin maju yang melingkupi banyak aspek termasuk dari segi finansial ini, alangkah baiknya kita semua lebih memperhatikan bagaimana penggunaan yang baik agar kita di masa yang akan datang tidak terjerat dengan berbagai dampak buruk yang kita dapatkan dari ulah kita sendiri. Teman-teman sekitar juga ada baiknya mengingatkan kepada keluarga, kerabat, teman-teman sekitarnya
untuk lebih memperhatikan penggunaan teknologi dari segi finansial. Pastikan bahwa pinjol yang akan kalian gunakan ini sudah terintegritas dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi saya harap teman-teman semua di sini bisa lebih memperhatikan penggunaan pinjol dengan baik. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Semoga banyak manfaat yang bisa dipetik dari perbincangan saya pagi ini. Sampai berjumpa kembali.